Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang deret aritmatika untuk mata pelajaran Matematika SMK kelas 10. Pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Deret aritmatika dalam rumus ini disimbolkan sebagai Sn. Jika diketahui barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, maka deret aritmatikanya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3. Rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N-1 dikali B, di mana Sn adalah deret aritmatika, A adalah suku pertama, N adalah jumlah suku, B adalah beda. Contoh soal ke-1. Suatu deret aritmatika 5 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 35. Berapakah jumlah 10 deret aritmatika dari deret aritmatika tersebut? Penyelesaiannya adalah dari deret aritmatika 5 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 35, maka diketahui U1-nya adalah 5, bedanya adalah 10, yaitu dari 15 dikurangi 5 atau bisa juga dari 25 dikurangi 15. Dan untuk N-nya, karena disuruh mencari jumlah 10 suku pertamanya, maka N sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka S10 sama dengan 1/2 dikali N-nya adalah 10 dikali 2 dikali 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 10. Sama dengan setengah dikali 10 hasilnya adalah 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Dan 10 dikurangi 1 adalah 9 dikali 10. Maka jika yang di dalam kurung dikalikan dulu, 9 dikali 10 adalah 90, ditambah 10 maka hasilnya adalah 100. Maka dari sini 5 dikali 100 hasilnya adalah 500. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 500. Contoh soal yang kedua. Berapakah jumlah 20 suku pertama dari deret 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya? Berdasarkan soal tersebut, diketahui deret aritmatikanya adalah 3 ditambah 7 ditambah 11. Karena disuruh mencari jumlah 20 suku pertamanya, maka N sama dengan 20, U1 atau A adalah 3, bedanya adalah 4. 4 diperoleh dari 11 dikurangi 7, atau bisa juga dengan 7 dikurangi 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka kita mencari S20 sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 2 dikali 3 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 4. Hasilnya adalah 10 dikali 6 ditambah 19 dikali 4. Sama dengan 10 dikali 6 ditambah 76. 76 ditambah 6 hasilnya adalah 82. 82 dikali 10 hasilnya adalah 820. Jadi, jumlah 20 suku pertamanya adalah 820.
Contoh soal yang ketiga. Setiap akhir bulan, Dita selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan pertama, ia menabung sebesar 10.000 dan di bulan kedua sebesar 12.000. Begitu juga dengan bulan selanjutnya selalu naik 2.000 dari sebelumnya. Maka, berapakah jumlah tabungan Dita ketika sudah mencapai 10 bulan? Penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga. Dari soal diketahui N sama dengan 10 bulan, A-nya adalah 10.000, bedanya adalah 2.000. Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka S10-nya sama dengan setengah dikali 10 dikali 2 dikali 10.000 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2.000 sama dengan 5 dikali 20.000 ditambah 18.000 sama dengan 5 dikali 38.000. Maka hasilnya adalah 180.000. Jadi, setelah mencapai 10 bulan, jumlah tabungan Dita akan menjadi 180.000. Nah, di sini ada latihan soal ke-1, yaitu seorang pegawai di BUMN mendapatkan gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Kemudian ia mendapatkan kenaikan gaji sebesar 500.000 setiap tahunnya. Berapakah total pendapatan pegawai tersebut setelah bekerja selama 10 tahun? Ya, silakan dikerjakan. Untuk latihan soal ini diberikan waktu 3 menit.
Baik, waktu sudah berakhir, maka kita akan lihat bagaimana penyelesaian dari latihan soal pertama. Penyelesaiannya adalah dari soal diketahui A atau suku pertamanya sama dengan 3 juta dan bedanya adalah 500.000. Sedangkan ditanyakan nilai S10 atau total gaji selama 10 tahun. Maka kita bisa kerjakan soal tersebut dengan menggunakan rumus deret aritmatika, di mana rumus dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka S10-nya sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 dikali 3 juta ditambah 10 dikurangi 1 dikali 500.000 sama dengan 5 dikali 6 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 5 dikali 10.500.000, maka hasilnya adalah 52.500.000 rupiah. Jadi total pendapatan pegawai BUMN tersebut selama 10 tahun bekerja adalah sebesar 52.500.000 rupiah. Untuk latihan soal yang kedua, di suatu gedung rapat terdapat kursi 10 baris, kursi dengan pola tertentu. Banyaknya kursi di baris pertama adalah 25. Di barisan kedua bertambah sebanyak 6 kursi. Tambahan yang sama berlaku pada barisan-barisan selanjutnya. Ternyata semua kursinya terisi penuh oleh peserta rapat. Jika 1/4 dari peserta rapatnya berjenis kelamin laki-laki, berapakah jumlah peserta perempuannya? Baik, soal tersebut akan diberikan waktu selama 3 menit dan silakan dikerjakan.
Baik, waktu untuk mengerjakan sudah berakhir. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian dari soal tersebut. Dari soal diketahui N sama dengan 10, A sama dengan 25, bedanya sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah jumlah peserta rapat perempuan. Mula-mula kamu harus mencari banyaknya kursi di gedung rapat tersebut. Gunakan persamaan pada deret aritmatika. Oleh karena semua kursi sudah terisi penuh, maka seluruh peserta rapatnya berjumlah 520. Jika 1/4 peserta rapatnya berjenis kelamin laki-laki, maka 3/4 pesertanya berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, banyaknya peserta perempuan dirumuskan sebagai berikut. Sebelumnya kita hitung dulu untuk yang jumlah peserta rapatnya. Dengan rumus Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan 10 dibagi 2, dikali 2 dikali 25, ditambah 10 dikurangi 1 dikali 6. Sama dengan 5 dikali 50 ditambah 54. Hasilnya adalah 5 dikali 104 sama dengan 520. Itu adalah jumlah seluruh peserta rapatnya. Karena jumlah peserta perempuannya adalah 3/4, maka 3/4 dikali 520. Hasilnya adalah 390. Jadi kesimpulan dari soal tersebut, jumlah peserta perempuan dalam rapat tersebut adalah 390 peserta.